Halo, nama gue Sigit, gue UX designer. Ini adalah episode pertama dari series Design One on One. Tujuan gue bikin series One on One ini sebenarnya untuk belajar dari teman-teman desainer lain dari berbagai macam topik intinya. Jadi selama gue 10 tahun lebih jadi desainer UX, banyak hal yang sebenarnya gue pelajari juga, tapi banyak hal juga yang gue masih mungkin perlu belajar juga gitu. Terutama dari sisi kayak leadership, terus dari sisi manajemen, tapi juga dari sisi kayak craft juga, kayak misalnya UI design atau prototyping dan lain sebagainya. Menarik sih, setiap desainer punya pengalaman dan keahlian dan perspektifnya sendiri-sendiri, dan gue harap series one on one ini bisa jadi pembelajaran baik ya, terutama buat gue, tapi juga bisa gue share ke teman-teman sekalian. Episode pertama ini gue ngobrol sama Monica Halim atau Momo, Head of Design Tokopedia, yang kebetulan juga teman kuliah dulu di ITB. Dan gue merasa kayaknya cocok kalau episode pertama ini dibuka dengan topik leadership, dan juga ada sedikit topik kesehatan mental, terutama di masa pandemi ini. Dan gue yakin masih banyak hal-hal yang bisa gue pelajari dari Momo. Semoga kita bisa menggali lebih dalam di masa-masa berikutnya. Tapi untuk sekarang, enjoy this episode. Oke. Halo Momo. Halo. Halo. Udah lama nggak ngobrol langsung tatap muka, walaupun nggak sebenarnya tatap muka juga sih. Iya. Virtually. Virtually. Ya, jadi gue pengen ngobrol secara casual aja. Jadi sebenarnya Momo ini teman kuliah dulu ya, Mo ya. Di kafe di ITB. Terus setelah kerja kita malah nggak pernah ngobrol lagi. Mungkin sesekali aja gitu. Mungkin di WA. Jarang-jarang banget aja. ya. Padahal di bidang yang sama sebenarnya. Betul. Dan mungkin kayak gue sama lo mungkin hanya 2 orang yang awal-awalnya tuh terjun di bidang UX kali ya. Iya. Maksudnya di teman, di antara teman seangkatan gitu, kayaknya cuma kita. Dan mungkin sekarang lebih banyak lagi kayak Pasca gitu ya. Sorry mention Pasca di sini. Tapi ya kayaknya makin kesini makin menjanjikan si profesi ini gitu. Dan terutama juga kayak kalau lihat Momo ya, Monica ya, gue panggilnya Momo, udah jauh sih, lu udah udah sampai tahap di mana udah kayak leader di sebuah organisasi desain gitu. Dan nggak semua desainer itu mau dan capable buat sampai ke tahap itu. Dan mungkin ada faktor luck juga, mungkin nanti bisa sharing gimana. Nah, mungkin sebelumnya ya Momo ini bisa kenalin diri kayak sekarang posisinya apa, terus role-nya apa gitu. Ya, oke. Jadi sekarang gue heading ngelit tim produk desainnya Tokopedia. Gue join Tokopedia itu dari 2018 akhir. 2018 akhir. Sekarang ngelitnya tim gue tuh sekitar 140 140 orang lah mungkin. Sampai udah kayak lost count. Role-nya ini ya macam-macam sih gitu. Jadi karena ada tim research juga, ada UX engineer juga. Majority memang UX designers gitu ya, atau product designers gitu. Terus ada UI juga, ada ilustrator juga, ada copywriter juga. Jadi isinya macam-macam, makanya jumlahnya totalnya banyak. Tapi sebenarnya kalau dibagi ke tim-tim produk gitu ya sebenarnya ya cuman 2-3 orang gitu kan, satu tim gitu. Cuman karena timnya besar, tim-tim produknya banyak dan role-nya macam-macam, jadi total jumlahnya agak banyak. This is probably the biggest
tim size yang gue juga pernah pegang gitu ya. Sebelum ini gue di Gojek dari 2016 sampai 2018 itu I think it was probably berapa ya, 60 people. Itu juga macam-macam sih gitu, tapi mostly waktu itu UX UI, terus ada writer sama ilustrator juga gitu. Karena tim research-nya udah misah membelah diri lah gitu. Separate tim lagi. Gitu deh. Tapi di Gojek dulu awalnya nggak 60 ya? Kalau nggak salah, lu pernah cerita Nggak. di suatu artikel gitu, lu awalnya cuman berapa Dulu puluhan awalnya kawan. itu dari cuman berapa ya? 6 atau 7 orang ya? 2 Oh, di dikit banget ya? Jakarta. Dikit banget. Jadi gue masuk 2016 itu timnya tuh baru tim desainnya ya. Tadinya tuh Yeah. tim produknya jadi satu gitu kan, nyampur-nyampur kan. Under VP produk kalau nggak salah, atau VP Tech ya waktu itu ya. Jadi waktu itu desainernya pun baru di-hire kayak baru 2015 gitu loh. Mid sampai akhir lah gitu. Jadi gue masuk 2016 awal tuh jadi relatif masih baru juga tim desainnya. Karena memang mau di scale jadi dipisah. Biasanya kan gitu ya, kalau startup mulai dari timnya jadi satu, terus makin besar, terus sekarang mulai misah gitu. Waktu itu cuman desainernya cuma 2 di Jakarta sama 4 atau 5 gitu di Jogja kalau nggak salah. Itu pun satunya ilustrator aja. Terus ada researcher 1 di Jakarta yang baru pindah dari HR. Sekarang researcher itu jadi product manager. Dari HR itu, human resource? Dari HR ke research. Dia researcher pertama yang 1 orang doang gitu ya. Ngebantuin semuanya, nge-build produk macam-macam gitu. Awalnya dari 6 atau 7 orang itulah paling. Oke, ini menarik banget sih karena ya berarti kan lo punya pengalaman scaling, ya istilah kerennya scaling dari mungkin dari 6 sampai 60 gitu. Terus sekarang lo ngelit berapa ya tadi? 300 ya? Sorry, 150 ya? Jangan. 300 pusing juga sih. Nggak kebayang. Gue sih mungkin pertanyaan apa ya, desainer-desainer lain juga yang mungkin baru mulai atau yang udah lama juga kayak kita gitu. Gimana sih caranya untuk bisa jadi ya design lead atau jadi leader yang mungkin nggak cuma nge-lead ya, nggak tahu, mungkin awalnya 6 tapi habis itu jadi 60, habis itu jadi 150 gitu. Menarik. Menurut lo apakah jalurnya itu harus lo menurut pengalaman lo dari jadi desainer biasa dulu atau individual contributor terus sampai mungkin nge-lead small team dulu terus jadi kayak mungkin VP atau head gitu, atau misalnya ada faktor lain kayak luck gitu, mungkin lo tiba-tiba join startup terus jadi ya mungkin growing lagi sampai ratusan gitu. Ya, what does it take to be a design leader in an organization? Yeah, okay. I think the path will be different for everyone. Itu pasti akan beda-beda, ya kan. Apa ya? Leadership is a choice. It's not just the title-nya sebenarnya, ya kan. Yang paling penting sebenarnya itu dulu. I think the mindset needs to be right dulu nih gitu ya, understanding bahwa sebenarnya kalau ngomongin leadership itu bukan soal title-nya gitu, karena title ya bisa aja apa ya, mau jadi tiba-tiba dalam 2 tahun mau jadi pakai punya title VP apa gitu sih bisa aja possible kan. Tinggal cari startup yang relatively small gitu and then just pas nego-negoan minta aja title-nya gitu dapat. That's not the point. Gua tuh mulai nge-lead tim itu sebenarnya pas. Jadi dulu kan sebenarnya kan sampai tahun 2011-an itu, ini gue agak mundur sedikit lah ya, sampai 2011-an itu kan freelance, sendiri aja gitu. Terus waktu itu join ke 2012 tuh join di Zalora. Waktu itu juga sendirian gitu, jadi UI designer-nya yang pertama lah di tim itu. Terus karena demand-nya juga berkembang, akhirnya harus hire desainer lain. So that was my first managerial gig lah gitu ya. Secara nggak langsung. Waktu itu juga sebenarnya juga
nggak apa ya, itu kayak lumayan culture shock gitu karena dan lumayan mindfuck juga karena biasanya kerja sendirian ya kan, freelance sendirian. Pokoknya lu kasih brief, gua kerjain beres bagus gitu. Kayak don't question about my process, nggak usah Iya. ngomongin tentang proses gua, gitu kan. You don't need to know, pokoknya lu percaya aja, pokoknya reliable dan beres gitu kan. Tapi kemudian di fase itu gue tiba-tiba harus nge-interview orang, harus bisa nge-brief kan berarti gitu. Iya. Which means dan gue harus bisa ngasih kayak apa ya guidance gitu. Which means kan gue harus apa bisa menjelaskan thought proses gue gitu kan, harus bisa ngajarin dan segala macam. So in the beginning kayak apa ya, memang pakai berasa memang kayak out of my comfort zone lah. So it was very very difficult dan kayak apa ya, rasanya mindfuck banget lah gitu karena gue harus melewati apa ya hal-hal yang gue nggak tahu gitu kan, nggak ada yang ngajarin juga, mau nanya ke siapa. It was 2012 gitu ya, yang UX UI juga masih asing. Artikel-artikel medium juga nggak mediumnya aja kayak nggak ada deh. Bacaan-bacaan juga nggak banyak gitu kan, resourcesnya juga nggak banyak. So that was my first managerial gig yang awalnya gue juga nggak yakin gue bisa. Banyak proses adjustingnya, tapi ternyata setelah gue jalanin, kok gue ternyata suka juga gitu loh. Jadi itu juga nggak tahu ya gitu. Awalnya sih sebenarnya intinya karena ada opportunity and I just give it a try aja sebenarnya awalnya. Tapi ternyata I think apa ya, being able to adapt to situation juga membantu sih. Tapi gue penasaran kayak lo pasti ada poin di mana lo dikasih trust untuk manage kan. Nah, menurut lo apa yang bikin ya organisasi lo atau manajer lo untuk memberi kepercayaan itu pada awalnya gitu? I think maybe two things. Communication sama confidence probably. Karena waktu itu kan memang jadi gue ngerasa memang apa ya, so I feel confidence with my skills gitu. Itu juga memang didukung sama apa ya, acknowledgement dari eksternal juga ya gitu, dari from the past experiences dari yang working freelance gitu kan, feedback from other people as well. I know that I have ya adalah ini ya confirmation lah gitu, affirmation gitu-gitulah. Terus in terms of communication, setelah apa ya, so I communicate lumayan dekat sama my leader at that time gitu. Jadi kalau jadi akhirnya sering tukar pikiran gitu kan. Akhirnya gue jadi lebih tahu visinya dia gimana, cara berpikirnya dia gimana, strateginya mau gimana gitu kan. And then I can adjust my strategi juga jadinya gitu, desain strategi mau gimana kan. Jadi mungkin dari itu antara communication yang baik sama leader gue waktu itu sama gue ngerasa confident gitu with my skills. Those combinations akhirnya I think if you have that, which means kan itu akan build a good relationship juga kan ya sama leader kan. Plus kalau positive minded akhirnya kan ya you can actually skill lu sejago apa tuh akhirnya benar-benar kelihatan gitu loh. Ya kan, kalau lu ngerasa confident juga. So I think those combination help ngasih trust gitu ke my leader at that time, bahwa gue kayaknya bisa nih dikasih tanggung jawab lebih gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya lu udah ngerasa demonstrate kayak communication, confidence, terus udah bangun reputasi, tapi lu belum diberi kepercayaan gitu. Mungkin ada beberapa kasus seperti itu juga dan mereka akhirnya entah nyerah atau gimana. Gue pindah aja gitu. Bisa kayak gitu juga nggak?
Itu bisa banget. So I mean there's always leaders yang nggak yang bad boss pasti kan ada ya. It's unfortunate gitu kan. Cuman I think communication ini juga termasuk untuk ngomongin soal karir growth kita juga gitu loh. So at that time memang dan ini juga it's something yang gue menemukan opportunity itu memang sampai sekarang pun career conversation itu memang harus selalu kita yang proactively untuk initiate gitu, untuk ngobrol sama leaders kita gitu kan. Up until this point. Jadi it's not just in the beginning of your career, but it's throughout the career gitu. You have to plan for yourself juga sebenarnya, and you need to be proactively discussing about it lah, gitu. Dan kalau supaya sebenarnya bisa biar jadi tahu sih sebenarnya kayak bos kita tuh atau leadersnya kita tuh punya visi nggak sih buat diri kita gitu ya. So you can identify earlier juga gitu. Misalkan kok ini kayaknya kok nggak peduli sama gue ya gitu. Kayaknya gue kayaknya nggak akan, walaupun gue suka produknya, walaupun gue suka company-nya misalkan gitu ya, walaupun office-nya keren misalkan, walaupun desain gue bagus, tapi kalau leaders gue nggak peduli tentang growth gue ya, so ya terus buat apa gitu kan. Then maybe you should change the objective gitu ya, buat cari portfolio doang, and then lompat lagi ke tempat yang lain maybe gitu. Dan terus juga. Ya, gue penasaran juga kayak lo dari Zalora terus ke Gojek kan. Sempat di agency dulu sebenarnya. Oh ya, Ogilvy ya, lupa waktu itu Ogilvy ya, gue ingat deh. Yes. Nah, terus mungkin ada beberapa kasus ya kayak pribadi juga sih. Misalnya, oke, lo udah manage gitu ya di perusahaan sebelumnya. Terus lo interview di perusahaan berikutnya. Gimana caranya misalnya convince atau meyakinkan perusahaan baru itu untuk menerima lo sebagai manajer juga? Karena sering mungkin setiap perusahaan kan pasti ada standar yang beda-beda. Oh, menurut perusahaan gue, lo sebenarnya belum pantas jadi manajer gitu. Apa ada tips atau trik yang lo bisa sharing kayak gimana caranya gue meyakinkan, gue pantas buat posisi yang gue interview ini sebagai manajer misalnya. Biasanya sih sebenarnya juga sambil do the research juga sih, gitu. Kadang kan soalnya di industri kita kan nggak ada yang standarisasi gitu ya. Kalau manager level apa itu pasti scope-nya pasti sama, itu kan enggak. Yeah. Kan beda-beda banget gitu loh. Sama tadi kayak misalkan soal masalah title, misalkan sama-sama VP gitu, tapi skill-nya kan bisa jadi berbeda banget ya kan. Jadi do the research on the scope juga sih sebenarnya buat posisinya apa. Dan realistis aja gitu, maksudnya kalau buat gue sih sebenarnya do the research plus sama agak gue markup sedikit gitu ya skill gue, karena kan gue juga pengen nge-push diri gue kan gitu to get a new challenge gitu. Jadi jangan sampai gue cuman interviewing for position yang exactly the same kayak misalkan kayak di ini gue kemarin misalkan gitu kan. Kalau misalkan gue lagi cari new job gitu. If I have that privilege untuk bisa memilih dan memang alasannya adalah supaya gue bisa grow, then usually it's part of the plan. Gue kayaknya pengen upgrade diri gue di area mana misalkan gitu kan, and then I search for that opportunity gitu. Kadang it depends on ngobrolnya sama si interviewernya kira-kira gimana juga gitu, maksudnya baca situasi juga lah ya. Sometimes we can also be a little bit open about it gitu, bahwa gue memang misalkan gue punya pengalaman ABCDE gitu kan, tapi gue sebenarnya pengen grow myself di area yang lain misalkan XYZ gitu. Memang gue belum ada experience yang ekstensif di situ, but I have a few misalkan gitu. But then gue pengen coba lah gitu. Itu bisa juga diobrolin sebenarnya. Oke.
Terus tadi ada omongan soal leadership ya versus title gitu. Jadi lo bisa title-nya tinggi tapi lo mungkin um, di mata orang lain sebenarnya lo you're not entitled to that title gitu. Iya, iya. Gue pengen tahu sebagai misalnya lo hiring manager gitu ya. Gimana cara nggali kayak misalnya actually he's a real atau she is a real leader gitu versus like she's just mungkin hanya masalah title gitu. Gimana caranya nggalinya? Kalau gue sih sebenarnya kalau lagi interview itu biasanya suka gue minta orangnya buat cerita. Gitu. Jadi lebih banyak ngobrol lah gitu biar cerita sebenarnya kayak day-to-day-nya gimana gitu kan. Terus kalau misalkan memang dia posisinya sekarang itu nge-lead a team gitu kan, then I would ask them to actually tell a story gimana dia nge-build timnya gitu, awalnya gimana gitu kan, how do they build culture gitu kan, value-nya yang menurut mereka penting apa sih gitu. Nah, what happen kalau misalkan there's an issue in the team gitu kan, what kind of issue yang pernah arise, failure-nya di mana gitu, so I can understand reaksinya gimana sih, thought prosesnya gimana gitu. Kalau misalnya yang lo interview itu sebenarnya nggak pernah pengalaman managing, would you still ask the same thing atau gimana? I would ask the same thing. Tapi kan biasanya kan dari dia cerita, jadi biasanya kalau dia cerita kan menceritakan, ngasih konteks lah gitu kan ya, pengalamannya dia sekarang gimana, terus kalau memang kelihatan ternyata belum pernah nge-lead team atau pernah nge-lead team tapi in smaller size gitu. It depends on, tergantung juga kayak misalkan opportunity-nya yang lagi ada di tim gue tuh kayak gimana gitu. Kalau misalkan ternyata dia baru pernah nge-lead smaller team gitu ya, misalkan 5 people misalkan, terus harus nge-lead yang tiba-tiba opportunity-nya kebetulan lagi adanya yang buat nge-lead 30 orang misalkan. Then it's gonna be quite a stretch kan. Gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu sih, kalau memang sebenarnya orangnya kayaknya quality-nya oke gitu kan, potensialnya bagus sih, I would take the chance. Tapi mungkin nggak langsung di level itu misalkan. Gitu. So it's gonna be like slightly under. Let's give it a 6 months misalkan gitu kan, tapi dengan target untuk dia nanti ke arah sana gitu. Jadi from the very beginning udah gua rencanakan bareng sama tim internal leadership gitu kan, sama people dan segala macam, tim people gitu-gitu, udah direncanakan bahwa ini nanti akan let's give this person a chance to see, karena kan toh kualitasnya kan juga bagus gitu ya. Maksudnya kayak bakal we see that this person will add values to the team juga gitu. So let's just give it a try, give the chance, and then tapi targetnya memang buat ke role yang tadi yang buat nge-lead tim lebih besar misalkan gitu. Oke. Terus gue penasaran karena gue sendiri belum pernah di level head atau VP kan. Menurut lo apa sih bedanya? Misalnya sebagai design manager mungkin lo masih operasional kan sehari-hari. Gue penasaran sebenarnya yang membedakan antara level manager atau lead dengan versus VP atau head itu apa sih? Yang ngebedain apa tadi, sorry? Yang ngebedain posisi manager atau lead versus head atau VP. Oke. Kalau di Tokopedia, jadi bedanya itu lebih di scope of influence-nya gitu. Karena jadi kalau manager, karena kan timnya kan besar ya, organisasinya kan besar. Jadi kalau misalkan manager itu nge-lead timnya misalkan up to kayak 10 people misalkan gitu. Dan kadang-kadang vertikalnya kan banyak. Jadi ada beberapa business unit gitu kan, terus di dalamnya business unit kan ada beberapa vertikalnya lagi gitu. Ada beberapa tim lagi kan. Gitu. Jadi bedanya ada di scope-nya.
which means saat di level head atau VP itu berarti harus across Tokopedia gitu. Impact-nya harus yang ke ke across company across teams yang ke company-nya lah gitu. Depending kalau berbanding sama manager impact-nya lebih ke ke business unitnya misalkan gitu atau ke level produknya misalkan gitu. Oke. Tapi kayak menurut lo untuk level VP atau head harus ngerti bisnis banget nggak sih, kayak numbers and all? I would say yes and no, depending on the company juga sebenarnya. I guess it depends karena agak-agak beda. Tapi tetap harus ngerti sih gitu. Maksudnya harus bisa understand what the numbers means dan bisa nge-translate gitu kan dari numbers itu terus kemudian dijadiin ditranslate ke desain strategik mau kayak gimana. Kan? Ini kalau yang ini ya balik lagi ini soalnya juga kayak ada yang misalkan head of product design itu very product centric gitu kan juga ada yang very technical gitu ya. Ada juga yang very business driven banget gitu. Ada yang memang fokusnya di desainnya banget gitu. Jadi depending on the role dan what's expected of that role in the company, mungkin kayak skill-nya mungkin agak berbeda gitu, tapi tetap harus ada understanding of the numbers lah, tetap harus ada. Oke, ini mungkin one last question on the leadership part ya. Ketika lo berada di atas gitu ya, maksudnya mungkin lebih kayak melayani gitu ya, bukan dalam mesti di atas. Kayak lo level VP atau head gitu, lo gimana caranya berinteraksi dengan semua tim mungkin 150 ini gitu, or do you not even interact with each and one of them? What is the strategy? Emang challenging sih gitu, dan gue dan kadang tuh kangen dan sebenarnya kadang-kadang jealous juga gitu kayak orang-orang yang punya timnya yang lebih kecil gitu ya, atau bahkan sama kayak leader gue sendiri tuh kadang gue honestly jealous gitu karena mereka bisa deket, bisa akrab sama timnya gitu kan. Karena gue juga pernah mengalami di ngelit tim yang kecil gitu dan deket banget gitu, so sekarang gede banget gitu kan. But then also memang nggak bisa ngobrol langsung sama semuanya juga nggak bisa pasti gitu. Kalau gue sih ngakalinnya jadi kan ada one on one yang memang sama jadi yang direct report gue kan. Jadi pokoknya kalau leaders tuh semuanya langsung gue memang mau interaksi langsung gitu. Nah buat yang everyone else itu gue nyiapin schedule one on one tiap bulan tuh pokoknya ada gue set slot schedule lah gitu. Jadi ada kayak 2 minggu itu yang khusus gue pakai buat kayak misalkan 2 sampai 3 jam 2 sampai 3 slot itu gue pakai buat one on one for that 2 weeks. Yang satu memang mandatory karena yang direct report gitu kan, yang satunya lagi itu ada kayak a couple of slots yang buat everyone can use that slot gitu buat one on one sama gua. Oke. Jadi itu kayak initiated by the designer gitu ya. Jadi bisa mereka mau mau misalkan pengen one on one tentang apapun sih boleh gitu. So I'm trying to like at least mungkin kan kalau misalkan gue nggak ngasih, kalau guanya nggak open up my schedule kan orang mungkin juga sungkan gitu kan, takut kayak wah kan Momo sibuk gitu kan, takut ganggu apa segala macam gitu. But so I try to open up my schedule gitu. Pokoknya itu selalu ada, terserah mau dipakai atau enggak gitu. Kalaupun misalkan nggak ada yang pakai kan kalau gue kan mau initiate one on one sama siapapun kan bisa gitu kan, tapi at least buat gue sendiri juga udah ada jadwalnya gitu loh. Jadi at least ada some routines gitu di antara jadwal-jadwal meeting lain yang bisa bermunculan kapan aja kan gitu, supaya nggak
nggak tertimbun aja sih. Nggak zaman kayak dulu kan kalau bos gitu atau manajer gitu duduk di ruangan terus kayak lu mau ngobrol aja takut gitu ketok-ketok dulu gitu ya. Iya, makanya. Sama ini sih selain itu juga gue biasanya berusaha untuk ikutan kayak kalau ada, jadi ada, karena kan di tim-tim kecil kan banyak mereka bikin activity sendiri lah gitu ya, terutama kayak Yeah. lagi WFH gini kan. Yeah. Ada yang waktu itu tim research tuh bikin acara kirim-kiriman, jadi kayak Secret Santa gitu tapi kirim-kiriman makanan. Jadi di invite Okay. gitu. Terus nanti makannya bareng gitu pakai video call. Makan Habis siang makan gitu ya misalnya. waktu itu makan malam gitu. Habis makan malam nonton Okay. bareng. Gitu. So Okay. I usually try to like join in those kind of activities juga gitu. Biar randomly misalnya tim yang ini gitu ya. Ya nggak randomly juga sih. Gitu. Untungnya sih dengan si one on one ini gitu kan, dengan gue ya sebenarnya kan nggak yang stranger amat ya, cuman jarang aja ngobrolnya gitu loh. Jadi they usually invite me as well gitu. Kita ada ini nih gitu, atau ada kayak misalkan movie night waktu itu di kantor gitu. Jadi masing-masing tim biasanya punya ritual mereka sendiri gitu, yang kadang-kadang gue join gitu. Kadang That's ada very yang nice kayak of you. kelas, ada yang bikin Lean Coffee gitu kan, karena pengen belajar bahasa Inggris. Akhirnya kita manfaatin Lean Coffee buat ngebahas suatu hal pakai bahasa Inggris gitu. Nah itu gue juga ikutan gitu. Okay. I see. Yeah, that's very nice of you and the team as well. Oke, mungkin gue pengen move on ke topik berikutnya sih. Mungkin ada dua topik besar di sini. Yang pertama leadership, yang kedua kayaknya kesehatan mental. Ya. Kemarin kita ngobrol itu ya. Jadi mungkin di masa pandemi ini mungkin kesehatan mental tuh jadi lebih penting ya buat semua profesi aja sih sebenarnya, nggak cuma cuma desainer gitu. Cuman gue pengen spesifik ke desainer terutama. Ada yang di layoff, ada yang mungkin nggak di layoff tapi kayak terpaksa ya mungkin bekerja di rumah gitu ya. Kira-kira pendapat lo gimana ya? Gimana caranya desainer bisa coping secara mental gitu menghadapi ya antara layoff ataupun misalnya hanya terkurung di rumah dan work remotely gitu ketemu orang? Mungkin gue address yang in general dulu gitu ya. Kalau ini tuh ada salah satu videonya di YouTube dari Simon Sinek yang gue suka banget dan agak merubah paradigma gue gitu tentang work-life balance. Karena kan tadinya kan ya selalu kan ngomongin kan work-life balance dan segala macam gitu kan, as if there's a clear lines between them gitu. Padahal sebenarnya kan enggak gitu. So kalau dari Simon Sinek tuh dia bilang work-life balance itu is the wrong analogy gitu, because it's not opposing forces sebenarnya. Gitu. So gua yang di kantor sama gua yang di rumah is the same person gitu kan, cuma beda baju, beda tempat duduk misalkan gitu kan. But I'm still me gitu. And most hours of my day is usually in the office. Ya kan? So it's just my life in general sebenarnya gitu loh. So kalau dari Simon Sinek dia yang gue suka sih dia bilangnya it's just life in general gitu kan. It's just life and I'm trying to live a balanced life in general gitu. Jadi ya waktu tuh pokoknya 24 jam ya kita atur aja gitu kan, mau tentang kerjaan mau enggak, it's basically the same thing gitu. There's no such thing as kayak on off, it's not an on and an off gitu loh ya kan. Dan ini sebenarnya juga nyambung dengan kayak misalkan kita kan role-nya kan juga our role in our life is macam-macam gitu. We're we're a brother, we're a sister gitu kan, we're a parent, kita seorang anak juga gitu kan.
kita juga seorang temen gitu, we're a best friend to someone gitu. Jadi dan masing-masing role itu kan sebenarnya kan kita juga punya kewajiban gitu ya, punya hal-hal yang kita memang harus contribute gitu. We're also part of community gitu. So there's a lot of things gitu, dan kalau mau dibilang balance ya susah juga ya. There's just a lot of things that needs to be think of gitu loh. So it's just a life in general and live that life in balance sebenarnya gitu. Regarding buat yang kayak WFA sekarang memang apa ya, mungkin nggak semua, ini juga kejadian di tim gue sih, ada beberapa situasi di mana di rumah itu memang nggak kondusif untuk produktif gitu kan. Yeah. Sementara di luar sana kan banyak yang kayak konten-konten yang kayak being productive gitu kan while working at home in this pandemic gitu, seolah-olah kayak it seems like everything is so easy gitu. Yeah. Padahal kan enggak, ya kan, balik lagi gitu. Kadang mungkin I don't think we can just simply nge-translate jam kerja kita terus ditranslate mentah-mentah ke jam kerja WFH, itu nggak mungkin. Because things are very different gitu. So I think we need to rethink it in a different way dan rebuild it in a new way aja sih sebenarnya gitu. And it's okay if it's not perfect gitu loh. Obviously this isolation is stressful to everyone. Kita juga we should show kindness gitu to other people as well gitu. Misalkan ke team member kita gitu. Mungkin because we don't know how other people's lives in their home. Mungkin they simply tired gitu kan. Maybe they need to take a few hours to take a nap gitu. Nggak semua orang juga kayak terus jadi nggak bisa dikontak terus berarti mereka malas, juga bukan. Yeah. Kita juga nggak bisa terus kayak micromanaging report every hour gitu kan juga enggak gitu ya. Yeah, so let's just be kindness to each other juga gitu. I think everyone is also trying their best to manage and juggle a lot of things with the work and life at home. Because ini kan literally kan bukan cuman kayak kita remote kan. Kalau things kalau keadaan seperti biasa kan kita mungkin spouse kita kerja di kantor gitu kan, and then gue lagi di rumah bisa. Dan atau misalkan gue bahkan di coffee shop gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Ini literally anak-anak mungkin di sekolah gitu kan. So I have a couple of hours yang free gitu. But this is not. This is everyone is at home gitu. There's a lot of things that we need to juggle around. I think it's okay. Don't be too hard on ourselves sih. It's okay if it's not perfect, you know. It's okay, nggak apa-apa gitu loh. I think that's the first thing that kita perlu, we need to just chill about it lah gitu, kayak santai aja gitu, nggak usah ini. Dan kalau ngelihat ada yang kayak wah meja workspace-nya kayak super rapi sedunia gitu kayak it's fine. It's probably staged gitu kan. For the sake of Instagram. It's okay. It's fine. Gitu loh. Meja kerja gue kok kadang-kadang nyemil di meja kerja gue ya udahlah, dan so be it gitu kan. Kadang gue sambil makan pempek dan so be it. Kayaknya sih emang ya udah gitu. Ya kayaknya ya karena semuanya baru terpaksa WFH, mungkin nanti pelan-pelan mulai ngerasa kayak oke, gue kayaknya mau dandanin meja gue in the future. Tapi nggak mesti harus sekarang. Baru mulai gitu. bebenah sebenarnya. Mungkin habis Marie Kondo gitu kan, karena nggak tahu lagi mau ngapain gitu. But that's it gitu. Maybe 2 jam setelah itu mungkin udah berantakan lagi gitu. But then, Iya, benar. Ya cuma di Instagram yang rapi dan bersih. Betul. Life is not Instagram feed. Yes, exactly. Kemarin kita juga ngobrolin tentang healthy distance from work ya. Jadi kayak mungkin ini nggak cuma masa pandemi aja, tapi misalnya ya in general lah, kayak kalau kita kerja itu
apakah harus kita benar-benar ya mungkin fokus-fokus tapi kayak benar-benar wah gue cinta banget sama kerjaan gue sampai gue 24/7 atau mungkin sampai malam kepikiran gitu. Ya. Lu kemarin bilang kita harus maintain healthy distance. Itu maksudnya gimana ya? Dari work sama life itu. Iya. Bentar, gue ingat lagi. Jadi ini sebenarnya nyambung sama tadi yang soal work-life balance tadi kan. So it's basically just our life aja sebenarnya. Gitu loh. Dan kalau gue sih percaya prinsip gue, we should do everything itu not out of fear but out of hope. Gitu. What that mean is we also talk about kayak ini kan kemarin kayak there's insecurities about losing jobs gitu kan, especially at the time. We don't know gitu what the future holds. Mungkin kita baik-baik aja sekarang, gue juga nggak tahu gitu kan. Nanti next month maybe I don't know, the company closed down, who knows gitu. Betul. There's so much uncertainty right now, but balik lagi gitu. One of my principle is that every decision that I make, everything that I do, it has to be out of hope and not out of fear. Karena kalau misalkan out of fear, akhirnya apa ya? You're basically just anchoring yourself to a fear gitu, which apa ya? Fear-nya kan tentang banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Yeah. It just doesn't make sense gitu. I know maybe this is hard for a lot of people to apa ya? Snap out of that mindset gitu, but this an exercise that at least I try to do every single time gitu. And that has helped to apa ya? Rather than focusing on the things that doesn't work out, then I'd rather focus on the things that okay, what can I do then? Okay, what's next? What are the things that I can control? Hal apa yang gue bisa set in motion, for example, atau gue bisa influence gitu. Jadi apa ya? It doesn't mean that the fear is not there. It doesn't mean that the concern is not there. Gitu. It doesn't mean that the possibilities is gone. Enggak juga, gitu kan. But there's a lot of things that are uncertain at this time. And kayak misalkan gue personally, maybe gue nggak bisa, I cannot do atau influence much about it gitu. I can't stop the corona from ini kan, from happening. I can't fix it. Gue juga nggak bisa kayak misalkan apa namanya, if there's a problem in my company gitu, gue mungkin juga nggak in full capacity untuk bisa nge-solve itu gitu. But then balik lagi kayak mindset gue lebih ke kayak what is it that I can do gitu in my capacity right now, in my role, with the resources that I have, with the kemampuan gue gitu kan, apa yang bisa gue lakuin gitu. So I think itu juga penting gitu untuk apa ya, supaya nggak terpuruk gitu ya. Karena ya kalau nggak kayak rasanya kayak everything is just uncertain dan kayak sedih banget gitu loh. Memang situasinya memang lagi nggak ideal memang gitu, jauh banget gitu kan ya dari ideal. And for some people it's really really bad. But then again, what can I do about my own situation misalkan? Mungkin kayak mulai bersyukur kayak sebenarnya situasi gue tidak seburuk orang lain misalnya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu juga. Bisa juga gitu. So being grateful is something yang akan bisa ngebantu buat ini juga lah, push our mindset to the right direction lah gitu ya. But sometimes maybe for some people situasinya memang lagi like really really bad sampai kayak it's very hard gitu to feel grateful gitu ya. But then again balik lagi ya, apa ya, maybe just ask, okay, what can I do then gitu. Misalkan kalau ada yang sampai apa ya, I mean if you talk about the worst possible things that could happen, there's so many gitu kan. But I think a lot of like the people from community terutama kalau misalnya yang designer gitu ya, dari design community kan juga banyak yang trying to reach out gitu untuk bantu jadi mentor misalkan gitu kan, atau just connect people with job openings misalkan. Maybe it's a freelance gig for a while, but at least bisa
menyambung hidup dulu gitu ya. Gitu. So apa ya? I think this is not the time to stay in dan jadi malah apa ya? Jadi I know it's hard lah gitu. Apalagi kalau misalkan kayak habis kena laid off misalkan, it's a very traumatic situation gitu kan. But then again, it's not you gitu, it's them. Yeah. So don't blame yourself too much. Apa ya? Kayak this is not Kalau the time. berlarut-larut gitu ya. Jangan malah jadi makin apa ya? Jadi malah mengurung diri misalkan gitu kan, atau jadi menjauhi teman-teman misalkan gitu. Tapi kayak just give yourself a time sih. Jangan terus jadi denial kayak enggak, gue kuat gitu kan, gue bisa. It's okay. Ya mungkin kalau sedih aja ya bilang aja gue sedih atau gue frustrasi, tapi mungkin try to manage it gitu ya. Iya, nggak apa-apa sih, kasih just give yourself a time lah. Apa ya? Apapun yang habis lu alamin, mau separah apapun gitu ya, just give yourself a time gitu to let it feel what it needs to feel gitu. And just let it go through what it needs to go through. You don't have to apa ya, convince yourself that you're strong atau apa gitu kan. You'll be okay in the end gitu. Cuman it takes time gitu for heal to wound lah, ya kan. Mungkin scarnya akan remain gitu. But that's okay. It's okay, you don't have to be like super perfect juga kan gitu. I mean, there's been a lot of scars that we've gone through gitu. Yang ngebawa kita sampai di tempat kita sekarang gitu. Mungkin energinya yang what's left behind, any energy that is left behind, maybe you better use it for something more apa ya, produktif, kayak ya mungkin coba explore skill baru atau mungkin apply kerjaan baru atau gimana gitu mungkin. Iya, iya gitu. Kayak apa ya? It's not ending gitu until it's your decision gitu on whether it's gonna be ending or not. You still have that control gitu. Your skills and experiences itu masih nempel di lu gitu kan. This is something that I also mentioned kemarin di tweet gitu. Gue juga pernah merasakan dimana gue kayak ngerasa being stripped off myself gitu kan, kayak kehilangan jati diri dan segala macam gitu. Karena apa ya? I was so dedicated gitu to the company. I define myself secara nggak langsung, sebenarnya secara nggak sadar sih. Because I enjoyed it so much gitu. Tapi begitu akhirnya I'm out of that company, gue jadi ngerasa kayak who am I? Gue kalau bukan itu terus siapa gitu kan? Siapakah aku gitu? Krisis identitas gitu ya. Gue Tokopedia apa gue mau gitu. Gue kayak bingung gitu, kayak ini gue who am I gitu. Tapi balik lagi gitu, untungnya sih disadarkan lagi gitu ya, bahwa kayak ya regardless of where you are atau what company you're associated with, you are you gitu. Semua pengalaman yang gue dapetin, semua highs and lows and all of the good and bad, all of the learnings, positif maupun negatif gitu kan, itu semuanya kan nempelnya kan di gua gitu loh. Itu kan semuanya kan real gitu. Itu kan nyata, bukan halu kan. Gitu. Jadi balik lagi ke situ sih gitu. And then think of apa ya? Kalau gua kemarin sih lebih ke mikirin, okay, then with all of this skill, what can I do with it gitu. How can I leverage my knowledge gitu kan, buat apa ya, to continue lah gitu. Mau waktu itu kalau misalkan pas lagi in between jobs ya obviously mencari livelihood gitu ya. How can I get more money gitu kan, to continue this while gue mencari opportunity lain misalkan gitu. Oke. Kayaknya waktunya udah habis Mo. Tapi ya gue belajar banyak sih dari one on one ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat yang lain. Dan mungkin suatu saat kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda pula mungkin.
Yes, Ya, yes. terutama leadership sih kayaknya masih banyak yang bisa digali. Mungkin Ya, itu dulu, Mo. Makasih banget ya. sama-sama. Ya, Makasih stay banget. safe juga, dan Yes, semoga kita bisa ketemu lagi tatap muka di yes, lain yes. waktu. Ya, Mm-mm. makasih, Mo. Take care. Selamat malam. Bye-bye. Malam. Bye.